Semalam, saya tak jadi camping di gereja. Sekitar pukul 8 malam, kawan-kawan pemotor Bahodopi menjemput saya untuk menginap di tempat mereka. Dan pagi ini, saya langsung lanjut ditemani Bang Kifli, kawan baru, yang kebetulan akan melakukan perjalanan searah dengan saya. Dia pakai Yamaha R15, sementara saya masih setia dengan Sisol. Saya menikmati betul perjalanan pagi ini. Kami banyak melintasi tepian pantai dengan kondisi jalan yang mulus dan berkelok-kelok. Kita punya negeri yang sungguh menawan, kawan. Mari kita rawat dan jaga dia sepenuh hati. Jangan sampai ia tergores ego yang tak bisa kita kendali. Disusul sama Bang Jumardi karena miskomunikasi tadi malam. Akhirnya disusul ke sini. Berapa menit ke sini, Bang? Setengah jam lah ya. Ya ini luar biasa disusul ke sini setengah jam karena saya kelewat sama Bang Kifli ya. Kifli tadi pagi dari Bahodopi udah kelewat gitu. Karena abang udah semalam udah chat ya udah saya susul. Waduh, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Komunitasnya Bang nama Kosmos. Komunitas Sport Kendari. Gabung juga di Men Sultara. Men itu Explorer Nusantara. Siap Bang. Rencana semula, Bang Kifli hanya akan menemani saya hingga ke perbatasan Kota Bungku. Tapi, Bang Jumardi justru menawarkan lebih. Ia mengajak Bang Kifli untuk menemani saya hingga ke perbatasan Morowali Utara. Jadinya, saya punya 2 teman untuk riding hari ini. Serasa dituntun R15 dan dikawal Vixen. Cie, si Sol mah bangga nih ceritanya. Enggak kawan-kawan, saya dan si Sol pastinya selalu berterima kasih dan bersyukur dijamu, ditemani, dan diantar oleh kawan-kawan pemotor hampir di setiap daerah yang kami lintasi. Di saat-saat seperti inilah, saya sungguh merasakan bahwa kita bersaudara walau tak sedarah. Kita bersama walau tak pernah serumah. Kita berdamai walau tak pernah bersalah. Kita sejalan walau tak seiring. Kita boleh berbeda, tapi kita satu negeri yang kita sebut Indonesia. Ujung perjalanan hari ini ialah mengunjungi kakak kelas saya, Marcel Mau. Ia setingkat di atas saya kala kami sama-sama duduk di SMA Seminari Lalian dulu. Setelah tamat, kami berpencar, masing-masing merintis petualangannya sendiri. Lalu media sosial akan mempertemukan kami di tanah Sulawesi. Sudah sepekan lalu, ia terus bertanya, kapan saya tiba di Tomata, sebuah kota kecil di Muri Atas
Morowali Utara. Dan sore ini saya akan singgah di tempat tinggalnya. Selamat pagi, gengs. Ya, ini saya di tempat kawan saya. Kelas saya lebih tepatnya dulu satu SMA. Ini istrinya antara anaknya ke sekolah, lalu dia sudah berangkat kerja. Tadi sempat pulang sebentar. Dia bekerja di perkebunan sawit. Dan ini saya di tempat dia. Semalam dijemput di depan, datang ke sini. Ya, begitulah. Dulu kita satu alma mater. Lalu kita jumpa, dan ketika saya dalam perjalanan dia mengontak, ya saya harus datang ke rumahnya, berkunjung, bersilaturahmi. Itulah, pertemanan harus tetap dijaga. Saya lebih dekat ke Desa Tomata, itu di perbatasan antara Morowali Utara dan Poso. Nah, hari ini rencana kita akan masuk lanjut ke kota Poso. Kemarin itu kita startnya dari sini ke Bungku. Dari Bungku saya lanjut Beteleme. Nah, ini Beteleme nih. Setelah Beteleme saya mutar masuk ke dalam. Ini masuk ke Tomata, kita sekitar sini. Ini perkebunan ini, daerah perkebunan ini. Ya, kita di sekitar sinilah perkebunan. Nah, hari ini rencananya adalah kita ke Tentena. Dari sini masuk Tentena. Dari Tentena ini kita akan menyusuri naik ke sini. Nah, nanti dari stay di Tanete ini, dari Tanete kita akan ke Poso. Rencananya begitu. Mungkin ada perubahan-perubahan, tapi ya kita lihat nanti. Siap. Banyak hal yang ketemu lagi, selalu sehat-sehat ya. Siap. Oke, siap. Lurus ya toh? Nah. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih ya. Siap. Semoga ketemu lagi ya. Siap. Ayo, baik saya kakak, makasih banyak kok. Salam buat si siapa namanya Jiko sama Mam tua. Yo, mari saya. ...2007, Marcel meninggalkan tanah Timor seorang diri. Sekarang, di rumah kecilnya di tengah hutan sawit Sulawesi Tengah, ia ditemani sang istri dan seorang buah hatinya. Semalam, kami banyak berkisah tentang jalan panjang yang sudah kami tempuh hingga hari ini. Ada suka, juga duka. Ada senang, juga sesal. Ada riang, juga isak, yang membentang sepanjang 16 tahun perpisahan kami. Pasti, cerita hingga dini hari tadi tidak cukup merangkum barisan pengalaman yang sudah kami tancap di lintasan kemarin. Namun, saya percaya ada perasaan saling menguatkan setelah kunjungan ini. Ada perasaan saling mengeratkan pasca perjumpaan ini. Kami masing-masing harus terus melangkah, terus berjuang, dan terus bermimpi. Dan saya terus menjelajah. Ingin saya tidak banyak, hanya ingin pergi jauh ke tempat-tempat yang bisa saya jangkau, tentu saja bersama satu tenda. Beberapa malam lalu, sejumlah kawan berkirim pesan, menyarankan agar saya tidak melewati Poso. Karena kedatangan saya hanya sepekan pasca kasus Sigi. Suasana belum kondusif untuk saya motoran ke Poso, apalagi berkendara seorang diri.
hati kecil saya bicara, pergilah ke sana. Kebaikan akan jadi perisai di sepanjang perjalananmu. Maka gas ini saya tarik, menyusuri perbukitan-perbukitan ciamik, juga sepi menuju kota Poso. Di Alfamart Simpang Tentena, saya berjumpa seorang pengendarai Vespa. Ia juga seorang diri, mau jalan ke Tanah Toraja. Bertegur sapa sejenak, saya lanjut lagi. Kondisi sepi, hutan rapat, jalanan meliuk di antara perbukitan. Masih jadi jarak yang harus saya lipat terus-menerus. Bang Didi, seorang kenalan baru saya, membagikan titik yang harus saya datangi kalau sudah tiba di kota Poso. Saya sampai saat matahari masih terang, belum terlampau sore. Lantas, saya menutup petualangan hari ini di lapangan Poso, melepas jingga yang berangsur meredup. Ada banyak pesan dalam hidup, entah yang disampaikan orang ataupun yang dikirim alam. Mereka datang silih berganti, seiring hari yang terus beralih. Meski datangnya seliweran, keputusan tetap ada di tangan kita. Kitalah penjaga pintu yang mengizinkan pesan jenis mana yang boleh tinggal. Sebab itu, hati-hatilah menerima pesan. Jangan sampai ia membuat kita tertekan. Cukup rasa yang kita tekan. Jangan hidup kita pun ikut tertekan. Salam meliuk, salam satu tenda.